Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Amin Al-Amrur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bersalawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya beliau fid dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Kisah Wali Allah Syekh Asnawi. Syekh Asnawi lahir di Kampung Caringin, Labuan, Banten, sekitar tahun 1850 Masehi. Di tengah keluarga yang religius, sang ayah Syekh Abdurrahman bin Syekh Afifuddin dan ibu Nyai Mustajah binti Ki Ambah bin Syekh Cinding bin Syekh Abdurrahman bin Syekh Hasan atau Raden Kenyep bin Waliuddin atau Pangeran Jaga Laut. Beliau berasal dari keluarga yang kental beragama Islam, bahkan disebutkan pula bahwa Syekh Asnawi masih keturunan Sultan Agung dari Mataram atau keturunan Raden Patah. Pada usia yang masih sangat belia, yaitu pada umur 9 tahun, Syekh Asnawi sudah dikirim ayahnya untuk menuntut ilmu ke Mekah di Tanah Suci. Syekh Asnawi kemudian bertemu dengan gurunya, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani, yang merupakan guru di Masjidil Haram. Bukan sekedar karena sama-sama kelahiran Banten, Syekh Asnawi dapat dekat dengan sang guru, namun kecerdasannya juga membuat Syekh Nawawi mengajarkan banyak hal padanya. Bertahun-tahun Syekh Asnawi belajar di Tanah Suci Mekah, hingga ketika dirasa telah mumpuni dalam agama, ia pun dipercaya untuk mendakwahkan Islam. Maka Syekh Asnawi pun pulang kembali ke tanah lahirnya, Banten. Ia pun mulai mengajar dan mengundang ketertarikan banyak pemuda hingga menjadi muridnya. Tersiarlah nama Syekh Asnawi sebagai ulama di kawasan Banten dan sekitarnya. Kepaweannya dalam berdakwah membuat nama Syekh Asnawi tersohor sebagai ulama besar di Banten. Tak hanya mengajarkan agama, Syekh Asnawi juga terkenal semangatnya yang menggebu-gebu dalam melawan penjajah. Ia mengobarkan semangat pemuda untuk melawan dan menentang kolonialisme Belanda. Apalagi saat itu seluruh wilayah Banten berhasil dikuasai penjajah. Bahkan tak hanya mengobarkan semangat kemerdekaan lewat lisan, tapi juga aksi Syekh Asnawi juga dikenal memiliki ilmu bela diri yang sakti. Syekh Asnawi yang tangguh dan berhasil mengajak pemuda untuk melawan penjajah pun menjadi ancaman bagi Belanda. Apalagi Banten dikenal sebagai tempat lahirnya para pemberontak Belanda, bukan hanya dari kalangan rakyat biasa, melainkan juga dari kalangan ulama. Alhasil, Kiai pernah ditahan oleh penjajah di Tanah Abang serta diasingkan ke Cianjur. Ia dihukum lebih dari setahun dengan tuduhan melakukan pemberontakan. Namun selama ditahan dan diasingkan, Kiai tetap aktif menyampaikan dakwah Islam. Ia mengajarkan syariat Islam kepada masyarakat sekitar dimanapun ia berada. Setelah banyak kiprah yang ditorehkan bagi masyarakat, terutama masyarakat Banten, Syekh Asnawi menghembuskan nafas terakhir pada tahun 1937 Masehi. Ia meninggalkan banyak sekali anak, yakni 23 putra dan putri. Beliau dimakamkan di dekat masjid yang ia bangun, Masjid Caringin. Hingga kini banyak masyarakat yang rajin berziarah ke makamnya. Pada saat terjadinya tsunami tahun 2018, tim tanggap darurat Badan Geologi Provinsi Banten
menyusuri jejak tsunami di Selat Sunda pada 22 Desember 2018. Hasilnya antara lain ketinggian tsunami yang terukur di pantai Caringin mencapai 5,26 meter, sedangkan rendaman tsunami di darat yang tertinggi 3,9 meter di daerah Sumber Jaya. Hal ini mengakibatkan banyak bangunan di sekitar pinggir pantai yang mengalami hancur dan roboh. Namun tidak demikian dengan keberadaan bangunan makam Syekh Asnawi dan Masjid Caringin yang masih kokoh dan berdiri tegak. Air ombak yang menerjang pantai Caringin tidak memporak-porandakan bangunan makam Syekh Asnawi. Makam Syekh Asnawi Caringin yang tetap kokoh. Air sampai tidak masuk ke lokasi makam, ujar salah seorang penduduk Caringin. Tahun berikutnya, makam Syekh Asnawi Caringin banyak dikunjungi oleh para peziarah dari berbagai wilayah di Provinsi Banten. Ketika Gunung Krakatau meletus, ia beserta keluarganya selamat dengan mengungsi ke Kampung Murai Menes. Sayang seluruh pesantrennya di Kampung Caringin hancur lebur. Ketika kembali lagi ke kampung halaman dari pengungsian, Syekh Asnawi membangun ulang pesantrennya serta mendirikan masjid yang diberi nama Masjid Agung As-Salafi atau menurut sumber lain Salafiyah. Arsitektur Masjid Salafiyah merupakan campuran dari unsur lokal dan luar. Unsur lokal terlihat dari atapnya, sementara unsur luar terlihat dari bentuk jendela dan pintu dengan ukuran relatif besar. Juga pilar-pilar yang mengelilingi masjid. Konon kayu untuk masjid tersebut dibawa oleh Syekh Asnawi dari Kalimantan. Sebelumnya kayu tersebut tidak bisa ditebang. Kalaupun bisa ditebang, pohon tersebut muncul kembali. Setelah berdoa, pohon itu bisa ditebang dan dibawanya ke Caringin. Masjid tersebut masih berdiri sampai sekarang. Pada tahun 1925, Syekh Asnawi mengerahkan santri-santrinya untuk turut membangun jalan antara Labuan dan Carita. Karena memimpin pemberontakan pada tahun 1926, Syekh Asnawi dan keluarganya dipenjara pemerintah kolonial Belanda. Mula-mula dipenjara di Tanah Abang, Jakarta, kemudian di Cianjur. Selama di pengungsian, ia tetap berdakwah dan mengajarkan tarekat ke masyarakat Cianjur. Sementara anaknya Ki Haji Muhammad Adi dan menantunya Ki Haji Ahmad Khotib yang juga ikut memberontak dibuang ke Dikulbulu, Papua sekarang. Kecintaannya akan perjuangannya terhadap ilmu agama melalui pesantren, penjara tidak membuatnya jerak. Dari dalam penjara, Syekh Asnawi meminta dua orang cucunya yang kakak beradik, yaitu Ki Haji Tubagus Muhammad Muslih dan Ki Haji Tubagus Ahmad Maimun, untuk membangun dan meneruskan kembali pesantren Caringin. Pada tahun 1930, berdirilah Madrasah Masyarikul Anwar yang terletak di depan Masjid Salafiyah. Demikian salah satu kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat melindungi ulama karismatik dalam rangka memperjuangkan agama Islam. Wallahu a'lam bishawab. Inilah sepenggal kisah karamah Syekh Asnawi Caringin. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.
Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.